Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Nadia Fadila, kemudian rekan saya, Saudari Azni Sri Maidila Aziz. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai revenue and cash collection processes and controls. Nah, untuk yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana revenue processes itu terjadi. Nah, transaksi penjualan dan proses bisnis penjualan di perusahaan umumnya itu terjadi dari mengumpulkan data pesanan dari pelanggan, mengirimkan barang, merekam piutang dan tagihan pelanggan, menangani pengembalian produk, mengumpulkan uang tunai, serta mengupdate catatan-catatan seperti catatan piutang usaha, kas, persediaan, pendapatan, dan harga pokok penjualan. Maka dari itu, proses dari pendapatan ini terdiri atas penjualan. Di dalam penjualan ini termasuk saat kita pemesanan, pengiriman barang, dan penagihan. Kemudian juga ada retur penjualan serta pengumpulan uang tunai. Meskipun perusahaan yang berbeda menjalankan bisnis dengan cara yang berbeda pula, namun cenderung ada kesamaan dalam cara mereka menjalankan proses bisnis yang terkait. Contohnya, proses penjualan umumnya melibatkan penerimaan pesanan pelanggan untuk produk atau layanan, kemudian ada pengiriman produk dan layanan, dan penagihan pelanggan untuk produk atau layanan tersebut. Nah, proses penjualan juga membutuhkan praktik pendukung seperti pemeriksaan kredit dan otorisasi stok pada persediaan. Sebagian besar perusahaan melakukan jenis transaksi bisnis ini, namun cara mereka melakukannya lah yang berbeda. Sementara itu, retur penjualan merupakan pengecualian dari proses penjualan, di mana mereka pada dasarnya adalah pengembalian penjualan yang terjadi ketika produk dikembalikan dari pelanggan. Proses retur penjualan ini pada umumnya melibatkan penerimaan barang dan penyesuaian akun pelanggan, catatan persediaan, dan laporan akuntansi lainnya. Dan hasil pengumpulan uang tunai dari transaksi penjualan yang diselesaikan ketika uang tunai diterima dari pelanggan itu harus disimpan di bank. Selain itu, proses pengumpulan kas melibatkan pemutakhiran dan rekonsiliasi kas dan saldo rekening pelanggan. Nah, dalam menjalani seluruh proses ini, kita harus mempertimbangkan risiko yang dapat mempengaruhi pendapatan dan proses pengumpulan kas tersebut. Yang pertama yaitu ketidakvalidan atau tidak lengkap. Maksudnya, transaksi yang tercatat mungkin tidak valid atau tidak lengkap. Artinya, transaksi tersebut mungkin melibatkan pelanggan yang fiktif, jumlah atau istilah yang salah, atau duplikasi yang salah. Yang kedua, transaksi ini mungkin dicatat dalam jumlah yang salah. Yang ketiga, keabsahan transaksi yang bisa saja dihilangkan. Selanjutnya, transaksi dapat dicatat di akun pelanggan yang salah sehingga menimbulkan kesalahan. Selanjutnya, transaksi tersebut dicatat di waktu yang tidak tepat. Dan yang terakhir, transaksi tidak boleh diakumulasikan atau dipindahkan ke catatan akuntansi yang digabungkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses penjualan itu terjadi. Nah, prosesnya terjadi dimulai ketika pembeli atau pelanggan melakukan pemesanan dengan perusahaan. Formulir yang menunjukkan pesanan ini dirujuk secara berbeda oleh pelanggan dan penjual. Dari perspektif pelanggan, pesanan ini disebut pesanan pembelian karena mereka melakukan pembelian. Sedangkan dari perspektif penjual, mereka menyebut pesanan ini sama dengan pesanan penjualan karena mereka melakukan penjualan. Pesanan pembelian pelanggan adalah dokumen sumber yang menyampaikan detail tentang pesanan. Ketika pesanan pembelian pelanggan diterima, itu harus dimasukkan ke dalam sistem penjual sebagai pesanan penjualan, bergantung pada sejauh mana komputerisasi sistem penjual. Pesanan penjualan dihitung berdasarkan harga jual saat ini terhadap barang yang dijual. Sumber harga ini adalah daftar harga. Daftar harga merupakan seluruh rangkaian harga yang telah ditetapkan sebelumnya dan yang disetujui untuk setiap produk. Di sebagian besar sistem perangkat lunak akuntansi, harga jual melekat pada setiap produk dalam inventaris perusahaan.
Setelah pesanan penjualan ada di sistem, status kredit pelanggan harus diperiksa. Untuk pelanggan yang sudah ada, penjualan baru di akun harus menetapkan bahwa pelanggan tidak melebihi batas kredit yang ditetapkan. Batas kredit itu adalah jumlah dolar maksimum yang diperbolehkan untuk dibawa oleh pelanggan sebagai saldo piutang. Setiap pelanggan harus memiliki batas kredit yang telah ditetapkan sebelumnya, yang menunjukkan jumlah kredit maksimum yang ingin diberikan perusahaan kepada pelanggan tersebut. Batas kredit dapat disesuaikan berdasarkan sejarah pembayaran dan jumlah penjualan yang belum tertagih saat ini. Jika pesanan penjualan ditunjukkan untuk pelanggan baru, kelayakan kredit pelanggan tersebut harus dievaluasi sebelum penjualan disetujui. Saat pelanggan baru dimasukkan ke dalam sistem, batas kredit harus ditetapkan untuk mereka. Nah, jika prosedur tersebut telah sesuai, maka barang siap untuk dikirimkan kepada customer. Setelah itu, kita mengupdate pada akun piutang jika customer melakukan pembelian secara kredit dan juga diupdate pada general ledger. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai sales return process. Di sini kita akan melihat bagaimana proses retur penjualan. Nah, perusahaan harus memiliki prosedur untuk menerima barang yang dikembalikan, mengkredit rekening ke pelanggan, dan menempatkan barang kembali ke dalam persediaan. Saat pelanggan mengembalikan barang ditangani oleh departemen penerima. Barang yang dikembalikan biasanya disertai dengan dokumentasi dari pelanggan, seperti bill of lading dan slip pengepakan. Barang harus diperiksa untuk kemungkinan kerusakan, dan referensi ke faktur penjualan asli harus mengkonfirmasi penjualan barang secara historis. Sebuah log penerimaan disiapkan yang mencantumkan urutan kronologis dari semua item yang dikembalikan, dan laporan penerimaan mencatat jumlah yang diterima. Laporan penerimaan itu sendiri adalah dokumen sumber yang dilengkapi oleh personel di area penerimaan perusahaan yang mendokumentasikan jumlah dan kondisi barang yang diterima. Jika barang yang dikembalikan diterima, barang tersebut ditempatkan kembali di dalam lokasi yang tepat di gudang dan catatan persediaan diperbarui untuk mencerminkan peningkatan persediaan. Nota kredit disiapkan untuk mendokumentasikan pengembalian untuk menyesuaikan jumlah status kredit pelanggan. Jumlah memo kredit harus disimpan untuk memberikan daftar lengkap dari semua kredit yang dikeluarkan. Referensi ke faktur penjualan asli dan daftar harga yang disetujui akan memastikan bahwa kredit diberikan dengan jumlah yang benar. Terkadang, cek pengembalian uang dapat dikeluarkan untuk pelanggan. Dalam kasus lain, saldo piutang pelanggan akan disesuaikan dengan barang yang dikembalikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cash collection process atau bagaimana proses pengumpulan uang tunai. Nah, penjualan perusahaan ke perusahaan biasanya dilakukan dengan perhitungan dan jangka waktu yang diberikan bagi pelanggan untuk membayar. Contohnya, syarat penjualan kredit adalah 30 bersih. Ini berarti pelanggan memiliki waktu 30 hari setelah tanggal faktur untuk membayar. Karena itu, waktunya pengambilan kas sedemikian rupa sehingga akan ada beberapa hari antara tanggal faktur dan pengambilan uang tunai. Jumlah hari sebenarnya tergantung pada persyaratan kredit penjual dan ketekunan pelanggan dalam membayar ke tepat waktu. Saat pelanggan mengirimkan cek, perusahaan harus memiliki proses untuk menangani kwitansi dengan benar. Karyawan yang sesuai harus mencocokkan cek dengan faktur penjualan terkait, menyetorkan dana pada waktu yang tepat, dan memperbarui catatan pelanggan dan kas. Penagihan dari pelanggan biasanya mencakup saran pengiriman uang, yang merupakan dokumentasi yang menyertai pembayaran yang mengidentifikasi nomor akun pelanggan dari faktur di mana pembayaran tersebut berlaku. Pengiriman uang yang dikembalikan ini memungkinkan perusahaan untuk menerapkan pembayaran ke rekening yang benar. Dalam kasus penjualan perusahaan ke perusahaan, saran pengiriman uang mengidentifikasi faktur dan nomor rekening pelanggan yang pembayarannya harus diterapkan. Untuk setiap cek yang diterima, pembayaran pelanggan harus disesuaikan dengan faktur atau faktur yang sesuai. Daftar semua pengumpulan kas disiapkan dan cek yang diterima dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini merupakan jurnal khusus yang mencatat semua pengumpulan kas. Daftar koleksi akan diteruskan bersama dengan pembayaran yang diterima ke kasir yang menyiapkan setoran bank. Pembayaran disimpan di akun perusahaan dan catatan pelanggan serta catatan kas harus diperbaharui. Pada akhir bulan, laporan akun akan diperbarui
akan disiapkan dan dikirim ke pelanggan. Pernyataan ini mencerminkan faktur yang telah dibayar atau penurunan saldo pelanggan sebagai akibat dari penagihan ini. Selain itu, bank akan memberikan laporan bulanan kepada perusahaan sehingga catatan kas perusahaan dapat direkonsiliasi dengan catatan bank. Nah, di sini kita juga membahas bagaimana prosedur umum yang terkait dengan proses pendapatan. Yang pertama adalah otorisasi transaksi. Nah, individu tertentu dalam perusahaan harus memiliki tanggung jawab otoritatif untuk menetapkan harga penjualan, persyaratan pembayaran, batas kredit, dan pedoman untuk menerima pelanggan baru. Hanya karyawan yang ditunjuk yang boleh menjalankan fungsi otorisasi ini. Orang-orang tertentu harus memiliki metode komunikasi yang diakui ketika transaksi penjualan telah diotorisasi. Misalnya, persetujuan dapat ditunjukkan dengan tanda tangan atau inisial pada pesanan penjualan atau dokumen pengiriman. Tanda tangan seperti itu menunjukkan bahwa karyawan yang ditunjuk telah menverifikasi bahwa penjualan tersebut ditujukan kepada pelanggan yang diterima. Kredit pelanggan telah disetujui, yaitu belum melebihi batas kreditnya, dan harga sudah benar, serta pesanan penjualan diisi. Prosedur yang ditetapkan harus diterapkan untuk memverifikasi bahwa pengiriman mewakili barang yang telah dipesan. Yang kedua, adanya pemisahan tugas. Nah, dalam proses penjualan, tugas akuntansi yang terkait dengan entry pesanan, persetujuan kredit, pengiriman, penagihan, sistem informasi, dan akuntansi umum perlu dipisahkan untuk memenuhi tujuan pengendalian internal. Selain tanggung jawab otorisasi yang baru saja kita jelaskan, tugas sistem informasi tertentu termasuk dalam proses penjualan seperti entry data, pemrograman, operasi IT, dan keamanan. Fungsi pencatatan meliputi penyusunan pesanan, log pengiriman, dan faktur penjualan serta laporan akuntansi umum seperti jurnal penjualan, catatan pembantu piutang dagang, dan laporan pelanggan, general ledger, dan laporan keuangan. Nah, untuk selanjutnya yaitu catatan dokumen yang memadai. Mereka yang bertanggung jawab untuk mencatat penjualan harus memastikan bahwa dokumentasi pendukung disimpan dan diatur dengan rapi. Saat catatan disiapkan, catatan tersebut harus dibandingkan dengan informasi pendukung untuk memastikannya akurat dan untuk mencegah duplikasi. Selanjutnya, keamanan aset dan dokumen. Inventaris produk perusahaan harus dilindungi oleh kontrol fisik di gudang. Beberapa contoh pengendalian fisik seperti kamera CCTV, penjaga keamanan, dan sistem alarm. Demikian pula file data, program produksi, dan catatan akuntansi masing-masing harus dilindungi dari akses yang tidak sah, kata sandi, cadangan salinan, dan kontrol fisik seperti lemari arsip yang terkunci dapat melindungi catatan perusahaan. Selanjutnya yaitu cek dan rekonsiliasi independen. Untuk meningkatkan akuntabilitas proses penjualan, perusahaan harus menerapkan prosedur di mana pemeriksaan independen dan rekonsiliasi catatan dilakukan secara teratur. Prosedur ini paling efektif jika dilakukan oleh seseorang yang independen dari fungsi otoritas, pencatatan, dan kebiasaan terkait. Yang terakhir yaitu pertimbangan biaya dan manfaat. Perusahaan cenderung menerapkan pengendalian internal hanya jika mereka memandang manfaat pengendalian lebih besar daripada biaya pelaksanaan tugas. Sejauh mana perusahaan menerapkan pengendalian bergantung pada banyak faktor, termasuk jenis produk yang dijual, faktor bisnis atau industri, dan kesadaran pengendalian keseluruhan dari manajemen. Nah, di sini ada beberapa contoh karakteristik yang menunjukkan bahwa perusahaan mungkin lebih berisiko sehubungan dengan proses penjualan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu kita akan membahas IT-enabled system of revenue and cash collection processes, atau sistem pendapatan dan pengumpulan uang yang mendukung IT. Nah, di sebagian besar organisasi, sistem informasi akuntansi terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak di dalam sistem IT. Namun, ada begitu banyak variasi dalam sistem perangkat lunak akuntansi dalam hal ukuran, kompleksitas, dan tingkat otomatisasi, sehingga tidak mungkin untuk menggambarkan semua jenis sistem. Secara umum, dengan meningkatnya kompleksitas dan otomatisasi, ada lebih sedikit proses manual dan lebih banyak proses terkomputerisasi. Ini juga biasanya mengenai ukuran.
Sistem IT yang lebih besar umumnya memiliki lebih sedikit proses manual dan lebih banyak proses terkomputerisasi. Nah, di sini ada 3 jenis sistem. Yang pertama itu sistem e-commerce, yang kedua Electronic Data Interchange atau EDI, yang ketiga Point of Sale atau POS system. Nah, di sini ada 2 jenis penjualan internet yang populer, yang biasa kita sebut dengan business to customer atau B2C dan business to business atau B2B. Nah, kebanyakan orang akrab dengan penjualan B2C, di mana perusahaan retail atau jasa menjual langsung ke konsumen menggunakan situs web. Ini juga disebut dengan e-commerce. Penjualan B2B di sisi lain melibatkan perusahaan yang menggunakan situs web untuk menjual produk dan layanan satu sama lain. Jenis transaksi penjualan ini dikenal sebagai e-business. Terdapat beberapa keuntungan dari penggunaan e-commerce ini, yaitu yang pertama, mengurangi biaya melalui biaya pemasaran, karyawan, dan dokumen yang lebih rendah. Yang kedua, siklus penjualan lebih pendek, dikarenakan berkurangnya waktu untuk melakukan pemesanan, pengiriman pesanan, dan pengumpulan pembayaran. Yang ketiga, peningkatan akurasi dan keandalan data penjualan. Dan selanjutnya, yaitu meningkatkan pasar potensial untuk produk dan layanan. Namun, sifat penjualan e-commerce yang terhubung ke internet mencakup beberapa risiko yang harus dikelola perusahaan. Yang pertama, risiko mengenai keamanan dan kerahasiaan. Yaitu yang pertama, akses yang tidak sah. Yang kedua, peretas atau pembobol jaringan lainnya. Yang ketiga, penolakan transaksi penjualan. Pada integritas pemrosesan, risiko yang dapat terjadi yaitu data yang dimasukkan oleh pelanggan tidak valid. Yang kedua, jejak audit tidak lengkap. Dan yang terakhir itu kesalahan saat mengintegrasikan data ke dalam sistem back-end seperti akuntansi pemrosesan pembayaran dan sistem perangkat lunak pemenuhan pemesanan. Dan pada ketersediaan dapat memiliki risiko kegagalan sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang memblokir pelanggan dari akses ke situs web. Yang kedua, serangan virus dan worm. Yang ketiga, serangan denial of service of peretas. Selanjutnya, untuk sistem Electronic Data Interchange atau EDI, serta sistem risiko dan kontrolnya. Banyak keuntungan dalam sistem EDI ini. Yang pertama yaitu pengurangan atau penghapusan kunci data. Yang kedua, penghapusan kesalahan kunci. Yang ketiga, penghapusan biaya terkait dengan kesalahan penguncian dan penguncian. Yang keempat, penghapusan waktu yang dibutuhkan untuk memasukkan pesanan. Yang kelima, penghapusan penundaan surat. Yang keenam, penghapusan biaya ongkos kirim. Yang ketujuh, penurunan tingkat persediaan sebagai akibat dari siklus pesanan yang lebih pendek. Yang kedelapan, keunggulan kompetitif melalui layanan pelanggan yang lebih baik. Dan yang terakhir, pelestarian bisnis dengan pelanggan lama yang telah mengadopsi EDI. Namun terdapat beberapa risiko dalam penggunaan sistem EDI ini. Yang pertama, mengait tentang keamanan dan kerahasiaan. Yang pertama, akses yang tidak sah. Yang kedua, perdagangan mitra mendapatkan akses ke data yang tidak sah. Yang ketiga, peretas atau pembobol jaringan lainnya. Yang keempat, penolakan transaksi penjualan. Terkait dengan integritas pemrosesan, penggunaan sistem EDI ini dapat memiliki risiko data yang tidak valid yang dimasukkan oleh mitra dagang. Yang kedua, jejak audit tidak lengkap. Yang ketiga, kesalahan saat mengintegrasikan data ke dalam sistem back-end seperti akuntansi pemrosesan pembayaran dan sistem perangkat lunak pemenuhan pemesanan. Selanjutnya, ketersediaan. Di dalam ketersediaan, penggunaan sistem EDI ini memiliki risiko kegagalan sistem seperti kegagalan perangkat keras dan perangkat lunak yang memblokir pelanggan untuk mengakses sistem EDI. Nah, selanjutnya untuk sistem point of sales atau POS dan risiko dan kontrol yang terkait. Sistem POS memiliki banyak fitur yang membantu akuntan dan manajer perusahaan, antara lain yaitu menyentuh menu layar untuk memudahkan pelatihan dan digunakan oleh karyawan menyebabkan lebih sedikit kesalahan dan data penjualan dan inventaris yang lebih akurat. Yang kedua, pemindaian kode batang produk menghilangkan kebutuhan untuk memasukkan kode produk, jumlah, atau harga secara manual. Yang ketiga, akses waktu nyata ke inventaris dan data harga memungkinkan penetapan harga yang lebih akurat saat pembayaran, serta pembaruan harga yang cepat dan efisien. Daftar harga dapat diubah secara online oleh seorang manajer dan langsung direfleksikan di kasir.
Yang keempat yaitu otorisasi kartu kredit selama penjualan, menghemat waktu dan membantu mencegah penipuan kartu kredit. Yang selanjutnya, pembaharuan kas, penjualan, dan catatan inventaris secara real-time memungkinkan analisis langsung tren, penjualan, kebutuhan inventaris, dan kas yang ada. Selanjutnya, ringkasan dan analisis langsung dapat diberikan kepada manajemen di tempat atau kantor pusat. Dan yang terakhir, integrasi dengan sistem buku besar perusahaan untuk pasca penjualan, harga pokok penjualan, persediaan, dan akun piutang menghemat banyak langkah manual. Nah, untuk risiko pada sistem POS ini, di antaranya yaitu kesalahan harga untuk produk yang dijual. Yang kedua, kelebihan atau kekurangan uang tunai. Yang ketiga, kesalahan dalam perubahan inventaris, lebih sedikit kemungkinan nomor produk yang salah. Dan yang terakhir, pembatalan atau penghapusan penjualan yang salah atau tidak valid. Selanjutnya, masalah etis yang berkaitan dengan proses pendapatan. Pada materi ini, terdapat dua pendekatan populer. Yang pertama, penjajalan saluran atau channel stuffing, dan yang kedua yaitu leaving sales open, atau membiarkan penjualan terbuka setelah akhir periode fiskal. Nah, untuk channel stuffing atau penjajalan saluran dengan sengaja membujuk pelanggan untuk membeli lebih dari yang mereka butuhkan, sehingga memasukkan lebih banyak produk ke saluran penjualan. Untuk leaving sales open atau membiarkan penjualan tetap terbuka, ini mengacu pada memajukan tanggal cut-off periode ke depan untuk menyertakan penjualan yang akan terjadi di periode yang akan mendatang. Artinya, perusahaan mencatat pendapatan penjualan yang seharusnya dicatat pada tahun fiskal berikutnya. Nah, dari perspektif sistem akuntansi, penting bahwa sistem memperhitungkan pendapatan dengan benar dalam periode yang tepat. Ini bisa menjadi rumit ketika pesanan, pengiriman, dan tanggal pembayaran terjadi menjelang akhir tahun fiskal. Sistem yang mencatat transaksi pendapatan harus dirancang untuk memasukkan pendapatan periode berjalan, hanya item yang benar-benar dikirim sebelum akhir tahun. Setiap pengiriman yang terjadi setelah akhir tahun harus dicatat pada tahun fiskal berikutnya. Sistem harus diuji untuk memastikan bahwa sistem menangani pemotongan pendapatan penjualan dengan benar. Baiklah, saya Azni akan melanjutkan pemaparan dari kelompok kami terkait dengan Revenue and Cash Collection Process and Controls, di mana untuk pemaparan selanjutnya saya akan menjelaskan artikel yang berkaitan dengan pemaparan yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, adapun artikel yang akan kami bahas yaitu dengan judul The Effectiveness of Internal Controls in Revenue Management, a Case Study of Zimbabwe Revenue Authority atau ZIMRA di tahun 2011 sampai tahun 2012, di mana penelitian ini diteliti oleh Wilson Matamande dan kawan-kawan. Baiklah, untuk poin pertama dari latar belakang penelitian ini, di mana Otoritas Pendapatan Zimbabwe atau ZIMRA yang didirikan pada Januari tahun 2001, awalnya didirikan sebagai Departemen Pajak dan Bea Cukai dan masing-masing berada di bawah naungan Kementerian Keuangan dan Dalam Negeri. Organisasi ini didirikan setelah berlakunya Undang-Undang Otoritas Pendapatan pada tanggal 11 Februari tahun 2000. Nah, dalam pembentukan ZIMRA ini, terutama dalam memfasilitasi perluasan basis pajak dengan merampingkan pengeluaran pajak, menimbulkan kebocoran pendapatan, dan meningkatkan perdagangan dengan mempercepat pembebasan barang dan pelancong yang lancar dan cepat. Dalam menyadari fakta bahwa kelangsungan hidup akan ditingkatkan dengan kontrol internal yang efisien dan sistem akuntansi yang tepat pada ZIMRA ini, dapat memulai pengeluaran modal yang besar dalam pengadaan dan pembuatan perangkat lunak akuntansi seperti SAP, Microsoft Office Excel, dan ASICUDA atau Automate System Custom Data, dan menerapkan kontrol internal yang relevan untuk memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan. Nah, meskipun organisasi telah berkomitmen untuk belanja modal yang besar pada paket akuntansi dan pengendalian internal, masih ada klaim dan persepsi yang tersebar luas bahwa ada banyak kebocoran melalui aktivitas tidak bermoral dalam suatu organisasi. Ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah seluruh upaya investasi itu sia-sia? Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi efektivitas pengendalian internal,
dalam manajemen pendapatan Zimbra, mengingat klaim dan persepsi yang bertentangan tersebut. Untuk poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari penulisan pada paper ini. Nah, pada latar belakang yang telah saya jelaskan sebelumnya, menimbulkan dua tujuan yang diangkat oleh penulis pada penelitiannya. Adapun dua tujuan tersebut, yang pertama, memverifikasi apakah pengeluaran modal yang besar pada perangkat lunak akuntansi dan sistem kontrol internal lainnya yang dilakukan oleh Zimbra berdampak pada pengumpulan pendapatan. Nah, untuk tujuan yang kedua, menetapkan apakah pengendalian internal yang diterapkan telah berkontribusi pada peningkatan manajemen pendapatan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tinjauan literatur pada penelitian ini. Nah, pada penelitian ini, sang peneliti membahas 4 poin penting pada literatur yang dia kembangkan pada penelitian ini. Adapun 4 poin tersebut, yang pertama sistem akuntansi, yang kedua pengendalian internal, yang ketiga manajemen pendapatan, dan yang keempat pengendalian internal dalam manajemen pendapatan atau Zimbra. Nah, pada poin pertama yaitu sistem akuntansi, di mana menurut penelitian Putik di tahun 2001, sistem akuntansi adalah serangkaian tugas dan catatan yang disimpan oleh organisasi di mana transaksi diproses sebagai hasil dari pemeliharaan catatan keuangan yang tepat. Proses tersebut harus dapat mengidentifikasi, menganalisis, menghitung, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan transaksi dari peristiwa yang terjadi. Nah, untuk poin yang kedua, pengendalian internal, di mana yang telah dikatakan oleh Putik di tahun 2001, pengendalian internal ini merupakan seperangkat kebijakan organisasi dan proses internal yang disetujui, yang dibuat oleh manajemen organisasi untuk seolah-olah mencapai tujuan utama manajemen dalam memastikan bahwa bisnis beroperasi dengan sempurna. Untuk lebih jauhnya, Putik menjelaskan bahwa bisnis dikatakan berjalan lancar jika mereka mampu berpegang pada kebijakan manajemen, melindungi aset organisasi, membuat sistem yang akan menghentikan dan memberantas manipulasi informasi akuntansi. Nah, untuk poin selanjutnya berkaitan dengan manajemen pendapatan, di mana manajemen pendapatan ini kadang-kadang disebut sebagai manajemen hasil yang mengacu pada kombinasi metode yang digunakan dalam meningkatkan kelangsungan hidup bisnis. Nah, ini adalah metode yang menggunakan berbagai aspek manajemen seperti manajemen tarif, manajemen aliran pendapatan, dan manajemen saluran distribusi. Ini melibatkan sejumlah disiplin ilmu seperti pemasaran, operasi, dan manajemen keuangan yang menjadi pendekatan baru yang sangat sukses. Manajer pendapatan harus bekerja sebagai tim dengan departemen lain dalam menghasilkan strategi manajemen pendapatan yang sukses. Nah, menurut Holzer dan Kimes di tahun 2002, dia mendefinisikan bahwa manajemen pendapatan ini sebagai metode penjualan produk kepada pelanggan yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan harga yang dapat diterima. Ini katanya akan memastikan bahwa keuntungan dapat dimaksimalkan. Nah, sedangkan menurut penelitian Slamet di tahun 1995, dia mendefinisikan bahwa manajemen pendapatan ini sebagai pendekatan yang sistematis, berkelanjutan, dan terintegrasi. Seluruh tujuan menurut Slamet adalah untuk memaksimalkan pendapatan dengan terutama bekerja pada perubahan harga sebagai respon terhadap permintaan yang diharapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan dengan aman bahwa manajemen pendapatan membutuhkan pemahaman penuh tentang pola historis untuk memprediksi masa depan. Nah, untuk poin selanjutnya adalah pengendalian internal dalam manajemen pendapatan atau Zimbra, di mana alasan utama mengapa Zimbra dibentuk adalah untuk mengembangkan langkah-langkah pengumpulan pendapatan serta memastikan bahwa semua kebocoran pendapatan dapat ditutup. Alasan penting lainnya untuk pembentukan organisasi dalam memastikan bahwa ia mempercepat perdagangan dengan menerapkan langkah-langkah yang memungkinkan pergerakan barang dan jasa yang dapat terkendali. Adapun langkah-langkah yang diterapkan oleh Zimbra ini dalam mengurangi kebocoran, yang pertama adalah pemisahan tugas.
Pada prinsipnya, pengendalian internal ini menyatakan bahwa jika aspek tertentu dilakukan oleh satu individu, ada kemungkinan orang tersebut dapat secara curang mengubah aset organisasi menjadi dirinya sendiri dan juga memanipulasi catatan akuntansi. Dalam akuntansi pendapatan Zimbra, 3 aspek yang mendasari setiap transaksi pendapatan yaitu otorisasi, eksekusi, dan pencatatan yang dilakukan oleh individu yang berbeda. Nah, harus adanya pemisahan yang jelas antara catatan awal dan mereka yang bertanggung jawab atas pengumpulan uang. Ini tidak sepenuhnya menghilangkan kemungkinan penipuan. Ini hanyalah ukuran kontrol. Langkah-langkah lain juga harus diterapkan dalam organisasi seperti tindak lanjut yang ketat pada latar belakang orang, penyaringan yang memadai terhadap calon karyawan sebelum memperkerjakan mereka, dan pemeriksaan pengawasan manajemen harus meminimalkan risiko ini dalam mendeteksi kolusi jika memang telah terjadi. Nah, untuk selanjutnya penahanan aset, di mana Zimbra telah menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi aset perusahaan. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa hanya mereka yang berwenang yang memiliki akses ke organisasi tersebut. Nah, yang ketiga, otorisasi. Nah, dalam kewajiban untuk melindungi pendapatan Zimbra ini mensyaratkan bahwa transaksi dimasukkan ke dalam sistem atau SAP setelah diotorisasi oleh individu yang sesuai dan bahwa setiap transaksi sesuai dengan ketentuan otoritasnya. Melalui wawancara, penulis berhasil menetapkan bahwa jika seorang mencoba memasukkan transaksi yang tidak sah ke dalam sistem akan menolak akses karena kurangnya kewenangan untuk mengeksekusi transaksi tersebut. Dalam penggunaan kata sandi, memastikan bahwa tidak ada yang berhak memasukkan informasi yang tidak sah yang dapat mengganggu perolehan pendapatan. Penggunaan kata sandi membuat individu dengan enggan melakukan aktivitas korupsi karena transaksi telah dipantau secara online. Untuk selanjutnya, dilakukan audit internal. Salah satu aspek penting dari pengendalian internal adalah audit internal. Zimbra melakukan audit internal secara teratur dengan audit eksternal akhir yang dilakukan antara bulan Januari dan Februari setiap tahun. Audit internal adalah alat yang efektif dalam manajemen pendapatan karena auditor internal adalah karyawan Zimbra, sehingga mereka ditempatkan lebih baik untuk memahami sistem akuntansi, prosedur pengendalian, dan lingkungan pengendalian. Diyakini bahwa pengendalian internal mendorong disiplin dalam tenaga kerja organisasi. Risiko akibat kegagalan untuk melindungi aset dari pencurian dan kegagalan untuk mempertahankan kontrol yang memadai dalam memastikan catatan akuntansi yang memadai dimitigasi atau dikurangi. Selanjutnya, melakukan record controls. Dalam catatan akuntansi Zimbra dibuatlah sedemikian rupa sehingga semua transaksi yang terjadi dicatat dengan tepat waktu dan mengoreksi nilai dolar dan diperhitungkan dengan benar dalam catatan akuntansi di SAP. Dalam beberapa sistem akuntansi yang murni manual seperti pos perbatasan sango, catatan akuntansi terdiri dari dokumen sumber di mana rincian transaksi akan dicatat pada awalnya. Transaksi dicatat pada kwitansi dan PCW atau garansi kas kecil untuk meningkatkan kontrol. Nah, untuk selanjutnya melakukan pengawasan manajemen. Adapun pengawasan manajemen ini, yang pertama pemantauan, yang kedua menganalisis kesalahan, yang ketiga mempertimbangkan perubahan dan perbaikan sistem pengendalian internal, yang keempat melakukan perhitungan uang tunai yang tidak terduga pada pemblokiran, dan yang selanjutnya melakukan pengumpulan pendapatan. Nah, satu-satunya faktor yang membuktikan efektivitas pengendalian internal dalam pengelolaan pendapatan adalah kemampuan otoritas untuk memenuhi dan melampaui target yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan setiap tahun sejak didirikannya Zimbra ini di tahun 2001 hingga saat ini. Meskipun ada persepsi korupsi yang merajalela dalam kegiatan otoritas, penulis merasa kemampuan otoritas melebihi target menjadi bukti upaya otoritas untuk menggagalkan korupsi. Dalam lingkungan yang dilumpuhkan oleh krisis likuiditas seperti tahun 2009 sampai tahun 2012, jika tidak ada kepatuhan yang ketat terhadap target, rapat pengendalian internal akan menjadi suatu mimpi.
Baik, untuk poin selanjutnya, saya akan membahas metode penelitian dari artikel ini. Adapun jenis penelitian dari penelitian ini adalah penelitian literatur review, di mana dapat kita ketahui bersama, literatur review ini berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Bahan acuan di sini dapat berupa artikel, buku, informasi dari internet, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya, objek penelitian. Objek penelitian dari penelitian ini adalah Otoritas Pendapatan Zimbabwe atau ZIMBRA. Kemudian metode pengumpulan datanya dari berita ref atau buletin ZIMBRA, situs web Zimbabwe Revenue Authority, rencana tahunan ZIMBRA, dan laporan evaluasi akhir tahun untuk tahun 2001 sampai dengan tahun 2012, laporan anggaran Kementerian Keuangan, data primer yang dikumpulkan oleh peneliti, kemudian pernyataan kebijakan fiskal. Baik, untuk poin yang terakhir dari artikel ini adalah kesimpulan, di mana pengumpulan pendapatan adalah elemen penting dalam manajemen keuangan. Penganggaran sebagian besar bergantung pada seberapa banyak yang telah dikumpulkan. Langkah-langkah yang telah diambil oleh Otoritas Pendapatan Zimbabwe cukup untuk menjamin aliran masuk pendapatan yang konstan dan mengekang pencurian. Koleksi yang dilakukan terhadap target merupakan kesaksian dari kerja yang baik yang dilakukan oleh organisasi. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Nah, untuk pertanyaan, kritik, dan saran dapat dituliskan di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.